Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Opi Caesar SPD. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Padang dengan NIM 223040004. Saat ini saya bertugas di SMK Budi Warman 1 Jakarta sebagai guru fisika. Hari ini, 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 SMK dengan materi IPAS pada kurikulum merdeka, yaitu Hukum Kekekalan Energi Mekanik, submateri energi dan perubahannya, dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga mendapatkan masukan untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, apa kabarnya semua kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu persilahkan Anindya untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anindya. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat dan Allah mudahkan ya. Oke, sebelum kita memulai, Ibu absen terlebih dahulu. Aldina, Aisyah, Ananda, Siti Nur Asia, sakit, Viduga. Oke, alhamdulillah meskipun beberapa tidak masuk, mudah-mudahan kita sehat selalu dan yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Itu hukum kekekalan energi mekanik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau tes fokusnya kalian terlebih dahulu. Oke, lihat gambarnya ya. Ibu tanya, di mana kelinci? Samping pohon yang bagian bawah. Ini ya? Iya. Oke, berarti kalian semua sudah bisa fokus. Kita bisa mulai pembelajarannya? Sudah siap semua? Alatnya sudah siap? Alat tulisnya, kemudian laptopnya sudah, handphonenya sudah ya. Ibu juga sudah kirimkan bahan ajar ya sebelumnya di WhatsApp kalian. Hari ini kita akan mempelajari apa tadi? Hukum kekekalan energi mekanik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama ya, dari kegiatan virtual lab. Jadi nanti kalian seperti biasa ya, melakukan simulasi menggunakan PET Colorado ya. Dari kegiatan tersebut, peserta didik mampu membandingkan energi potensial dan energi kinetik pada titik tertentu. Yang kedua, menganalisis hubungan antara energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik, serta dapat mendeskripsikan mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Oke, sudah siap semuanya untuk belajar? Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar apa ini? Roller coaster. Ibu mau tanya, ada yang pernah naik roller coaster? Ada siapa? Ibu mau tanya satu orang dong, siapa ya? Nisa, boleh Nisa maju Nisa. Ibu mau tanya pengalaman waktu naik roller coaster, apa yang dirasain? Itu tuh kalau pas naiknya itu kayak biasa aja, tapi pas turunannya itu langsung kayak gitu. Kerasa lebih cepat, deg-degan gitu ya. Nah, kalau kita amati dari apa yang akan kita pelajari tentang energi, kira-kira di sini ada energi apa aja?
Potensial sama kinetik. Wow, potensial sama kinetik. Emang udah pernah belajar potensial sama kinetik? Udah. Di mana? Di SMP ya? SMP. Oke. Kalau kecepatannya gimana? Pas naik kecepatannya gimana? Lambat kayak biasa aja ya. Tapi pas turunan kencang. Nah, kalau misalkan yang kaitannya dengan kecepatan energi apa sih? Kinetik. Kayak jadi kalau misalkan pas di puncak tadi apa? Energi? Potensial. Potensialnya gimana? Tinggi ya. Kalau pas turunan? Kinetiknya tinggi. Kinetiknya tinggi. Oke, terima kasih ya Nisa. Beri tepuk tangan dong untuk Nisa. Oke, hari ini kita kan belajar tentang ya hukum kekekalan energi. Ada kaitannya dengan energi potensial dan energi kinetik yang tergambar pada ini, ya roller coaster. Nah, manfaatnya apa sih mempelajari materi hari ini? Kalian pernah melakukan ini? Apa ini? Memalu paku, ya memalu paku. Ada yang bisa ngungkapin nggak? Coba deh semuanya bertanya. Kalau pas lagi malu, ya ngangkat palu, ada energi apa di situ? Potensialnya gimana? Tinggi. Kenapa tinggi? Karena diangkat. Ya, tapi diam atau bergerak? Diam ya. Pas diangkat tuh masih diam. Ada energi kinetik nggak? Ada. Kalau diam ada energi kinetik nggak? Nggak ada. Diam, hanya ada energi potensial. Pas mulai pakunya dipalu itu ada energi apa? Kinetik. Karena dia digerakkan gitu ya. Ini salah satu manfaat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan energi potensial dan kinetik. Sebelumnya juga ini sudah dipelajari di SMP ya. Nah, kita lihat nanti analisis. Oke. Seperti biasa, pada tahap pertama Ibu akan tampilkan video yang kemudian nanti kalian analisis. Dari video itu ada muncul masalah apa sih? Ya, kira-kira nanti Ibu akan minta kalian untuk ungkapkan. Ya, seperti biasa harus bikin apa tuh? Rumusan masalah sama hipotesis. Oke, perhatikan videonya ya. Pagi Followers, atlet asal Jawa Timur Tegar Abadi berhasil memecahkan rekor pekan olahraga nasional saat meraih medali emas di nomor loncat gala putra PON 20 Papua. Tegar berhasil mencatatkan loncatan setinggi 5,15 meter saat berlomba di arena atletik Mimika Sport Complex Klaster Mimika. Loncatan tersebut memecahkan rekor PON milik Nunung Jayadi yang bertahan selama 21 tahun dengan tinggi 5,10 meter yang dicetak pada PON 15 Jawa Timur tahun 2000. Dari video yang disaksikan tadi, ada yang mau mengungkapkan gak isi videonya apa ya? Oke, banyak-banyak. Silakan Viduga, boleh maju Viduga. Oke, Viduga, Ibu mau tanya, dari video tersebut apa yang bisa Viduga ceritakan? Jadi tadi dalam lompat tinggi itu ada energi kinetik dan energi mekanik potensial. Oke, langsung ke energinya ya. Oke. Kalau misalkan Ibu minta nih ada pertanyaan bagaimana kelajuan atlet tersebut ketika melewati gala, pas di ujung, pas di atas, itu gimana kelajuannya? Kelajuannya melambat pas di atas, jadi pas turun baru kencang. Oh, baru kencang lagi. Itu berarti ada energi apa di situ? Ketika di paling atas itu ada energi apa? Di atas itu ada energi potensial, pas turun baru ada energi kinetik. Oke, di atas ada energi kinetik juga nggak? Nggak ada. Ada atau nggak? Nggak. Ada atau nggak? Ada. Kecepatannya melambat, berarti ada energi juga. Ya, yang lain gimana? Ada yang punya pendapat lain dengan Viduga? Ada. Oke, terima kasih Viduga. Beri tepuk tangan untuk Viduga. Oke, di awal betul ya, Viduga mengungkapkan bahwa di atlet yang tadi, di video yang tadi itu ada dua energi ya yang kita bahas, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, seperti biasa kalian nanti akan Ibu minta untuk merumuskan masalah dan juga sekaligus hipotesisnya. Jadi betul nggak sih kalau misalnya tadi
tadi pertanyaan yang ada itu bisa dijadikan sebagai rumusan masalah. Boleh dipakai juga, boleh ya. Tapi kalau misalnya kalian punya rumusan masalah sendiri yang terkait dengan video tadi juga boleh. Misalkan energi potensial yang paling tertinggi di mana? Itu boleh ya. Jadi nanti silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Kalian buat rumusan masalahnya minimal 1. Kemudian hipotesisnya. Hipotesis itu apa? Jawaban dari kemungkinan dari rumusan masalah. Seperti yang Viduga tadi ungkapkan. Kita belum tahu apakah betul atau tidak rumusan hipotesisnya yang Viduga ungkapkan. Itu yang akan kita lakukan atau kita cari jawabannya melalui kegiatan percobaan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, oke. Jika sudah paham seperti biasa ya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Silahkan kalian duduk dengan anggota kelompok masing-masing, mejanya diputar-putar ya seperti biasa. Kemudian setelah itu kalian buka WhatsApp-nya, di situ Ibu sudah kirimkan link PET Colorado. Oke, silahkan. Oke, sebelumnya Ibu akan membagikan dulu LKPD ke masing-masing kelompok ya. Ini LKPD untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Oke, semua sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing? Oke, sudah memegang LKPD-nya? Coba angkat dong, Ibu ngeliat. Oke, sudah siap ya. Di lembar pertama itu ada kegiatan orientasi pada masalah. Masalahnya yang tadi ya, kalian isi rumusan masalah dan hipotesisnya yang sudah kalian tadi diskusikan dengan teman kelompok ya, yang dari hasil mana? Video sebelumnya. Oke ya. Kemudian kalian silahkan cek link WhatsApp-nya ya. Kalian lihat ada link PET Colorado. Oke, Ibu tampilkan. Nanti ketika kalian klik ya, ketika kalian klik itu tampilnya seperti ini ya. Kalian pilih yang measure, yang ini kalian klik, kemudian tampilannya akan seperti ini. Oke, jika kalian melihat di LKPD-nya itu ada berapa kegiatan? Ada 3 ya. Yang pertama adalah kalian menganalisis mengenai energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik ya, atau energi total. Kemudian nanti kalian diminta untuk merumuskan apa? Hukum kekekalan energi mekanik. Kayak yang pertama, lihat ya. Yang pertama kalian harus pilih untuk menganalisis energi kinetik dan energi potensial adalah ini. Ini yang kalian klik. Nah, kalian nanti klik gridnya, kalian klik speednya, pie chartnya boleh ya. Kemudian kalian gerakan ya, pemain skate-nya ya, kalian drag ya, di drag kemudian dilepaskan, kemudian di stop ya, atau di resume ya. Ketika sudah di stop, kalian angkat yang ini, kalian amati sesuai dengan yang diperintahkan. Misalkan kasus yang pertama adalah kalian mengamati energi kinetik dan energi potensial. Berarti dari sini ya, yang kalian amati itu kalau kinetik sesuai tabel yang harus diisi. Kan di situ ada tabel-tabel yang harus diisi ya, sesuai dengan arahan LKPD. Kalian catat berapa kelajuannya atau kecepatannya. Bedanya apa kelajuan sama kecepatan? Seperti yang sudah Ibu sampaikan ya, bedanya adalah kalau kecepatan adalah ada arahnya, tapi kalau kelajuan hanya nilainya saja. Kalian catat speednya berapa ya, nanti kalian amati energi kinetiknya. Kemudian kalian pindahkan dari titik ini, titik yang pertama ke titik yang kedua ya. Kemudian ke titik yang ketiga. Berapa data yang diminta? 3 data. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama untuk energi potensial. Kalau mau dibedakan boleh. Berarti kalian drag lagi orangnya, kemudian kalian gerakan lagi ya. Nah, digerakkan lagi, di stop, nanti akan terlihat. Di situ diamati lagi. Ya, untuk yang energi potensial yang diamati apa? Ketinggiannya. Kemudian nanti kalian amati potensialnya berapa. Di 3 posisi, bisa dipahami ya? Nah, untuk kegiatan yang ketiga,
kalian menentukan hubungan antara energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik ya. Oke, yang ketiga itu tadi kalian mengamati apa? Energi potensial, kinetik, dan mekanik. Lakukan hal yang sama, kalian drag pemain skate-nya, kemudian kalian gerakan. Ya, ketika digerakkan nanti kalian amati. Ya, misalkan di titik ini, lihat ya, di titik ini nanti jangan lupa dihentikan dulu, di pause dulu, ya. Kemudian kalian amati berapa energi kinetiknya, berapa energi potensialnya, dan berapa energi totalnya. Ya, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, yuk kalian lakukan penyelidikan, ambil datanya dari PET Colorado. Ya, ambil data pertama, ambil data kedua, dan ambil data ketiga. Oke, sambil kalian melakukan pengamatan, nanti ibu akan keliling ya ke masing-masing kelompok ya untuk melakukan penilaian. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada beberapa tuntutan dalam profil Pancasila. Ya, kalian dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, ya, kemudian bernalar kritis. Ya, sama dengan berpikir kritis, kemudian bertakwa, bergotong royong. Jadi ibu lihat akan melakukan penilaian di kelompok kalian bagaimana kerjasamanya, seperti itu ya. Oke, kelompok 2 ya, sudah sampai mana kelompok 2? Oke, sampai situ sudah melakukan pengamatan yang pertama. Ya, yang pertama itu apa yang berubah? Diubah-ubah apa? Posisinya. Yang diamati adalah kecepatannya. Berubah? Berubah dari titik tertinggi ke titik terendah. Ada 3 titik ya yang diambil ya. Kemudian untuk energi kinetiknya berubah juga nggak? Berubah. Itu masanya dibuat 50. Tetap 50. Oke. Untuk yang kedua sudah diamati masanya yang diubah-ubah. Oke. Udah sampai mana ini kelompok ini? Tabel kedua, apa yang diubah-ubah? Masanya. Oke, kalau masanya diubah-ubah, energi kinetik yang teramati seperti apa? Makin besar. Oke, udah ambil berapa data? 2 data ya. Oke, sip. Bisa ya? Oke, nanti lihat juga data yang ketiga. Itu kayaknya kurang bawah ya. Kurang bawah sedikit. Oh, sudah. Nah, ya, oke. Kalau masanya yang diubah-ubah, energi kinetiknya makin apa? Makin besar. Berarti kalau ibu tanya hubungannya massa dengan energi kinetik gimana? Berbanding lurus atau berbanding lurus? Oke. Kalau yang data pertama tadi masanya dibuat tetap, ya. Titik-titiknya yang diubah-ubah, ya. Posisinya 1 yang paling atas, 2 yang tengah, bawah yang 3 yang paling bawah. Oke. Bagian mana yang punya kecepatan paling besar? Tinggi atau bawah? Bawah. Energi kinetiknya mana yang paling besar? Bawah juga. Berarti makin besar kecepatannya, apa yang makin besar? Energi kinetik. Berarti hubungannya gimana? Berbanding lurus juga. Oke. Untuk data yang kedua sudah selesai kelompok ini? Sudah. Oke. Data tentang energi potensial ya. Energi potensial. Oke, kalau misalkan energi potensial data yang pertama nih, tabel yang pertama. Kalau energi potensialnya kita lihat ya dari ketinggian, ya. Di tabel yang pertama itu ada ketinggian ya. Ketinggiannya kalian ubah-ubah ya. Kalian ambil data dari yang tinggi dulu atau dari yang rendah dulu? Dari tinggi dulu. Oke. Bagaimana ketinggiannya yang kalian amati? Kan kalian amati dari yang paling tinggi. Ya, energi potensialnya gimana? Ini besar. Oke. Makin ke bawah energi potensialnya makin gimana? Makin kecil. Berarti berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Lurus dong. Berbanding lurus. Ya, oke. Berbanding lurus ya. Kalau dia makin tinggi, energi potensialnya makin besar. Berarti berbanding lurus. Ini masanya dibuat 50 kg. Oke, kalau tabel yang kedua masanya yang diubah ya. Makin besar masanya, energi potensial yang teramati bagaimana?
Makin besar. Makin besar. Oke, itu udah bisa ya pakainya tadi ya. Berarti tinggal data yang terakhir ya, yang energi total. Oke, semuanya datanya semua sudah dikumpulkan. Sudah. Kalian waktunya sekarang melakukan analisis dan pengolahan data. Jadi di bawah tabel itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi. Itu merupakan bentuk analisis ya, analisis dari data yang kalian peroleh. Untuk kinetik silakan dikerjakan ya, kemudian untuk potensial ya, dan kemudian untuk apa ini? Yang energi mekanik ya. Oke, semuanya kalian sudah melakukan pengumpulan data ya, kemudian silahkan kalian sudah selesai melakukan analisis dan pengolahan data. Sudah? Oke, bagaimana kelompok ini, sudah aman semuanya? Sudah, termasuk yang ini ya, ada bagian yang ini ya, kalian diminta setelah mengambil 3 data yang tadi, kalian akan diminta untuk merumuskan seperti apa hukum kekekalan energi mekanik ya. Setelah itu kalian buat rumusan secara matematisnya. Ini diperoleh dari mana? Dari bahan ajar yang kalian baca ya, baca, tonton, lihat yang ibu sudah share di WhatsApp. Nah, selanjutnya jika sudah, silahkan kalian buat kesimpulan ya. Kalian tarik kesimpulannya, buat kesimpulan kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan hari ini ya. Ininya diisi, silahkan. Itu di 3 lembar terakhir ya, di LKPD ada menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Kalian tarik kesimpulannya di situ ya. Nanti di akhir kita samakan, betul atau tidak, sama atau tidak. Oke semuanya ya. Oke, kalian sudah menarik kesimpulan? Sudah. Nah, jika sudah semuanya, waktunya kita presentasi. Oke, ibu mau tanya siapa yang mau presentasi hari ini? Oke, karena banyak yang ingin presentasi, boleh ya ibu tunjuk ya. Ibu pilih kelompok siapa dulu ya? Oke, boleh kelompok Madeline terlebih dahulu. Ada 3 data ya, berarti nanti ada 3 kelompok yang presentasi. Kemudian terakhir di menarik kesimpulan yang hukum kekekalan energi mekanik ya. Silahkan Madeline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Madeline. Saya Nindya. Saya Lisa. Saya Indri. Yang pertama itu, jika massa 50 kg, maka kecepatan paling atas adalah 3,25 meter per second dan energi kinetiknya itu 264,7 joule. Oke. Ini untuk yang energi kinetik terlebih dahulu ya. Analisis yang diperoleh dari kelompok ini, silahkan. Bagaimana hubungan antara kecepatan pemain skate dengan energi kinetik? Semakin besar kecepatan pemain skate, energi kinetiknya semakin besar. Oke. Selanjutnya. 2. Bagaimana hubungan antara massa pemain skate dengan energi kinetik? Semakin besar massa pemain skate, semakin besar pula energi kinetiknya. Oke. Yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi besarnya energi kinetik? Energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silahkan ditutup untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk kelompok 3 ya. Ibu mau minta tanggapannya dari Ceni dong. Ceni, gimana hasil pengamatan yang dilakukan itu sudah sama belum dari kelompok 3 tadi? Udah. Penampilan mereka gimana? Sudah cukup baik atau gimana? Oke, terima kasih ya Ceni. Oke, selanjutnya untuk data yang kedua ya. Data yang kedua tadi siapa saja yang mau presentasi? Oke, boleh kelompok Viduga terlebih dahulu, silahkan. Oke, silahkan kelompok 4 perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi. Saya Felisa.
Saya Dewa Fatmasari. Saya Andriansyah. Saya Dwi. Saya Vidugo Dwi Saputra. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya energi potensial? Energi potensial dipengaruhi oleh massa, ketinggian, dan percepatan gravitasi. Dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Oke, terima kasih banyak. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok K. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih sudah mempresentasikan percobaan yang kedua. Ada satu lagi ya, kegiatan yang ketiga, yaitu menentukan hubungan energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Silahkan Ibu berikan kesempatan tadi. Siapa lagi? Kelompok Anissa dulu ya. Silahkan Nisa. Kenalkan, nama saya Rahmatun Nisa. Saya Aisyah Nofrianti Nuria. Saya Aldina. Saya Ananda Putri. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang hubungan antara energi potensial, kinetik, sama energi mekanik. Dari data yang kalian ambil, analisis apa yang kalian peroleh? Yang bagaimana besar energi potensial di titik tertinggi. Energi potensial di titik tertinggi memiliki nilai paling besar. Oke, selanjutnya. Bagaimana energi total berdasarkan percobaan tersebut disebut apakah energi total tetap, energi total disebut juga energi mekanik. Oke, energi totalnya tetap. Oke, konstan ya. Selanjutnya. Bagaimana hubungan antara energi total, energi potensial, dan energi kinetik? Tuliskan rumusnya. Energi total merupakan jumlah dari energi potensial dan kinetik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa, silahkan ditutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tadi kalian diminta, setelah data yang ketiga ya, kalian diminta untuk merumuskan hukum kekekalan energi mekanik. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Yang pertama itu, berdasarkan ketiga hasil pengamatan di atas, rumuskanlah hukum kekekalan energi mekanik. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Oke, selanjutnya. Berdasarkan bunyi hukum kekekalan energi mekanik, diperoleh persamaan matematiknya sebagai berikut. EM1 sama dengan EM2, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Oke, terima kasih banyak. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke, baik. Kegiatan presentasi sudah kita lakukan ya. Saatnya kita evaluasi ya. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah energi kinetik dan potensial. Kemudian energi mekanik, hubungan energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Kemudian tadi yang kelompok 2 presentasikan adalah hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kita mulai dari energi kinetik. Apa sih energi kinetik? Energi kinetik itu ada pada benda yang bergerak. Misalkan mobil ini diam, kira-kira dia punya energi kinetik nggak? Tidak punya, ya. Nah, apa saja mempengaruhi energi kinetik? Kecepatan, pintar. Apalagi massa. Jadi secara matematis dituliskan sebagai EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Itu yang dipresentasikan oleh kelompok Madeline ya. Kemudian yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial itu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang memiliki kedudukan. Ya, berarti syaratnya harus ada ketinggian. Kalau bendanya ada di ketinggian tertentu, meskipun bendanya diam, dia pasti punya energi potensial. Jadi kalau dia diam, asal dia punya ketinggian, dia pasti punya energi potensial. Karena potensial itu yang mempengaruhi apa saja? Ada gravitasi, oke. Ketinggian, satu lagi adalah massa. Seperti itu ya yang kalian dapatkan ya. Kayak secara matematis kita bisa tuliskan energi potensial adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan H-nya adalah ketinggian atau M kali G kali H. Seperti itu. Kayak selanjutnya di energi mekanik kalian memperoleh hubungan ya dari energi mekanik ya dengan energi potensial dan energi kinetik. Apa sih energi mekanik? Energi mekanik itu energi total. Yang kelompok
1 presentasikan itu mereka dapatkan energi mekaniknya itu tetap ya, data 1, data 2, data 3 tetap ya, berarti dia konstan, bener nggak? Nah, energi mekanik itu energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak ya, yang bergerak artinya dia punya kecepatan dan sekaligus berada pada kedudukan atau ketinggian atau posisi tertentu. Jadi syaratnya adalah harus ada energi mekanik, harus ada energi kinetik, dan harus ada energi potensial. Kalau dirumuskan berarti EM, energi mekanik, itu adalah EP ditambah dengan EK. Oke, sampai sini ada ditanyakan? Tidak. Kemudian pada tahap terakhir, Ibu tanya dulu deh. Nih, dari roller coaster udah dapat data ya. Kalau misalkan Ibu tanya nih, bagian mana yang energi potensial paling tinggi? A, B, C atau D? A, B, C atau D? Oke, C ya. Tapi A sama C, A di sini ketinggiannya kira-kira misalkan segini. Kalau C itu segini. Mana yang paling besar? C. Potensial paling tinggi adalah di sini. Ya, dia di sini punya potensial nggak? Punya, tapi kecil. Gitu ya. Nah, dia punya potensial nggak? Punya, tapi kecil. Punya energi kinetik nggak? Karena roller coasternya bergerak, punya energi kinetik. Tapi kalau di ketinggian, gimana energi kinetiknya? Kecil. Oke. Energi kinetik paling besar di mana? Di B atau di D? Di B. Ya. Jika naik, kira-kira dia energi kinetiknya gimana? Makin melambat, kecepatannya makin berkurang. Pas di atas makin lemah. Seperti itu ya yang kalian dapatkan, terbukti dari simulasi yang kalian lakukan. Oke. Nah, dari situ Ibu minta tadi kalian untuk merumuskan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, bunyinya seperti apa? Disebutkan oleh kelompok 2 ya. Jadi energi itu tidak dapat dimusnahkan atau dihilangkan. Ya, energi itu hanya bisa diubah bentuk. Ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau kalian amati yang tadi, nilainya itu energi mekanik tetap. Ya, dia tidak hilang, dia tetap. Dia hanya berubah. EP-nya yang naik, EK-nya turun. EK-nya naik, EP-nya yang turun. Terus menerus seperti itu. Nah, itu juga yang membuktikan bahwa energi mekanik itu konstan. Kalau energi mekanik konstan, terbuktilah hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan tapi hanya dapat diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau Ibu tanya rumusan atau rumus matematisnya apa? Hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Kenapa disama dengankan? Karena dia konstan ya. Awal sama dengan akhir. Yang berubah, yang berganti-ganti hanya EM1-nya itu bisa EK-nya yang lebih besar, EP-nya kecil, atau sebaliknya, EP-nya yang kecil, EK-nya yang besar, seperti itu. Tapi selamanya dia tetap nilainya, terbukti dari percobaan yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Seperti itu ya. Oke? Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ibu mau cek semangatnya dulu. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, boleh deh satu orang ya. Tadi kan Ibu sudah arahkan kalian untuk Ibu minta buat kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, boleh. Ceni deh boleh. Favorit. Oke, boleh di sini, Ceni. Ya, dari hasil diskusi kelompok 2, apa yang bisa kelompok 2 simpulkan? Silahkan Jenny. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada posisi atau kedudukan tertentu. Ya. Energi mekanik bersifat tetap, dengan kata lain energi itu nggak bisa dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah ke bentuk energi yang lain. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ceni. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Serangkaian kegiatan hari ini sudah dilakukan. Sekarang waktunya kita melakukan refleksi. Oke,
Oke, Ibu sudah kirimkan link refleksi di grup WhatsApp. Silahkan kalian tuliskan tantangan apa yang kalian miliki dan bagaimana perasaan kalian ya. Oke, senang tidak ada tantangan. Oke, jadi kalian tidak kesulitan ya, atau ada kesulitan di bagian mana, itu boleh dituliskan. Kemudian boleh deh satu orang, Ibu mau tanya ke Ansa. Oke, Ansa, coba menghadap ke kamera. Ansa, emoticon terbaik apa yang bisa Ansa berikan? Senyum. Oke, terima kasih Ansa. Kelompok ini bagaimana? Ekspresinya seperti apa? Diperlihatkan ke kamera boleh? Aisyah katanya. Aisyah boleh, Aisyah. Seperti apa? Ih, nggak kelihatan pakai masker ya. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa. Oke, kita sudah melakukan refleksi, waktunya kita melakukan evaluasi. Silahkan kalian buka link WhatsApp-nya, Ibu sudah kirimkan link quizisnya ya. Oke, kita lihat. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, baik semuanya. Alhamdulillah semua rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa kalian semangatnya hari ini ya. Ibu berikan banyak bintang ke masing-masing kelompok ya sebagai reward karena kalian hari ini semuanya melakukan presentasi, melakukan pengamatan dan diskusi yang luar biasa. Oke, siapa kelompok yang terbaik hari ini? Semuanya terbaik. Oke, selanjutnya minggu depan ya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bahan energi, kemudian energi alternatif. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Jika tidak ada, ya silahkan Ibu persilahkan untuk Anindya ya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Oke, silahkan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa sesuai saya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk semangatnya hari ini, luar biasa. Sehat selalu, semangat terus. Oke, Ibu tutup terakhir ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.